Halo teman-teman semuanya, balik lagi dong di Social and Environment Campaign Special Podcast. Aku excited banget loh ketemu sama teman-teman. Aku pengen tahu dong kabarnya teman-teman hari ini gimana. Apakah lagi baik-baik aja atau kurang baik atau sangat baik nih teman-teman. Tapi aku harap semua teman-teman yang menonton hari ini harus dalam keadaan baik. Walaupun ya beberapa hari yang lalu itu sedang terjadi hujan ya di Yogyakarta. Nah teman-teman, berbicara tentang hujan nih teman-teman. Apa sih hal yang pertama kali terbesit gitu di kepala teman-teman ketika mendengar kata hujan? Pasti hujan itu bukan suatu hal yang bad gitu ya. Bahkan orang tua dulu tuh bilang kalau hujan itu adalah suatu rahmat nih dari Tuhan. Nah tapi bagaimana nih ketika hujan itu datang secara berkepanjangan dan dalam intensitas yang tinggi teman-teman? Artinya ini bukan jadi rahmat lagi ya, justru menjadi bencana kayak gitu. Nah ini juga aku ingin memberitahu bahwa di Indonesia itu menurut data BNPB terdapat 2.956 kasus bencana alam, dan hal ini tuh terhitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 24 Oktober tahun 2022. Nah ini kan jumlahnya cukup banyak ya teman-teman. Pasti teman-teman merasa was-was, aduh gimana ya gitu. Nah tapi kali ini teman-teman, kalian gak perlu lagi risau karena kali ini SEC akan menghadirkan narasumber yang kece banget dan sangat kompeten di bidang kebencanaan alam. Mungkin langsung aja kita sambut narasumber kita, yaitu Bapak Danang Samsurijal, Sarjana Teknik selaku dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya persilakan. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sangat baik. Sangat baik, wah luar biasa. Lagi baik ini. Iya luar biasa. Tumben hari ini nggak hujan ya Pak? Iya. Mungkin sebentar lagi. Oh sebentar lagi. Gimana Pak? Hari ini? Apakah ada kesibukan nih sebelum kita? Ini? Oh nggak ada gitu ya? Bukan. Jadi BPBD ini satu lembaga yang mirip dengan lembaga yang kayak kepolisian, lembaga keamanan ketertiban. Kita memang harus standby ya, gitu jadi ya, 24 jam 7 hari. Kayak pegadaian dong Pak. Pegadaian kan kalau libur-libur hari. Oh iya. Tapi kita enggak, karena kita memang lembaga ini tugasnya adalah upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan mengurangi dampak kejadian bencana. Padahal bencana bisa terjadi setiap saat. Sehingga setiap saat pun kita harus siaga gitu aja. Nah Bapak, tadi kan kita udah perkenalan singkat nih. Nah mungkin dari Bapaknya sendiri boleh dong memperkenalkan diri supaya teman-teman di rumah itu nanti misalnya ketemu di Bapak di jalan gitu ya. Halo Bapak, bisa kayak gitu mungkin. Saya perkenalkan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Danang Samsurijal. Umur 51 tahun, lahir di Jogja. Kemudian background saya teknik arsitektur. Kemudian sebagai pegawai negeri sipil ditugaskan di BPBD bidang yang sebagai kepala bidang di pencegahan dan kesiapsiagaan. Bahwa BPBD DIY ini itu sebagaimana mandat undang-undang adalah lembaga yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan penanggulangan bencana di daerah ya. Nah itu ada 4 bidang di sini. Jadi ada bidang pencegahan kesiapsiagaan, ada bidang penanganan darurat, ada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan ada bidang logistik dan peralatan. Nah saya di bidang pencegahan kesiapsiagaan. Wow, Nah cukup teman-teman mungkin udah cukup kenal Bapak juga nanti. Mungkin Pak sebelum kita masuk ke intisari dari perbincangan kita hari ini, itu mungkin kita mau tahu nih Pak jargon dari BPBD sendiri. Nanti mungkin teman-teman di rumah boleh sama-sama ikut ya. Mungkin Bapak boleh praktikkan dulu Pak. Kalau yang officially belum pernah ada ya. Tetapi kita biasanya mengucapkan tangkas, tanggap, tangguh. Mungkin boleh sekali lagi Pak, sama-sama kita ucapkan. Dalam ada bencana kita harus tangkas, tanggap, tangguh. Tapi di pencegahan dan kesiapsiagaan sendiri ada jargon juga. Ada lagi Pak. Mungkin boleh di-spill. Kita jaga alam, alam jaga kita. So sweet banget. Itu tadi teman-teman jargon dari BPBD DIY sendiri. Nah mungkin teman-teman nanti di rumah boleh praktikkan sendiri gitu ya di rumah. Itu ada maksudnya loh itu. Ada maksudnya mungkin. Tangkas itu apa, tanggap itu apa, tangguh itu ada apa. Jadi
Kalau sembarangan gitu. Kalau semuanya dilaksanakan, saya rasa kita bisa terhindar dari bencana. Iya, betul sekali Bapak. Oke Bapak, mungkin langsung aja kita masuk ke inti pembicaraan. Mungkin teman-teman di rumah juga udah pada excited nih Pak. Apa sih sebenarnya yang mau dibicarakan sama Bapak Danang dan moderator cantik? Enggak gitu ya Pak. Oke. Nah, mungkin langsung nih Pak, untuk pertanyaan yang pertama itu, mungkin Bapak sendiri, teman-teman di rumah mungkin masih ada yang awam-awam nih Pak tentang BPBD DIY itu apa sih gitu, apa sih tugasnya, apa sih wewenangnya, dan mungkin fungsinya apa, mungkin boleh Bapak jelaskan. Ya, meskipun tadi sudah saya sebutkan sedikit ya, jadi BPBD adalah satu organisasi perangkat daerah, ya, di bawah kepala daerah. Saya bekerja di BPBD DIY, berarti karena DIY kami membantu gubernur. Nanti ada BPBD di kabupaten kota yang membantu bupati atau wali kota. Nah, sebagaimana amanat undang-undang tentang penanggulangan bencana, di daerah perlu dibuat BPBD. Ya, jadi sebagai instansi pemerintah yang mengorganisasikan upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas kami itu melakukan penyelenggaraan bencana, begitu. Oke. Dan namanya bukan dinas, tapi badan. Nanti ada bedanya badan dengan dinas. Ada sendiri. Oke, berarti teman-teman yang masih mungkin awam gitu ya tentang apa itu BPBD, jadi emang fungsi dan tugas utamanya itu adalah untuk membantu masyarakat ketika terjadinya bencana alam, seperti itu ya Bapak. Nah, mungkin kan Bapak udah sering nih menangani beberapa bencana-bencana alam yang ada di Yogyakarta gitu. Nah, jadi dari semua hal dan bencana tersebut, sebenarnya definisi bencana alam menurut Bapak pribadi itu apa? Ya, jadi definisinya bukan definisi bencana alam ya, bencana saja ya. Bencana itu kan ada alam, non alam, dan bencana sosial. Definisi bencana sendiri adalah satu peristiwa atau rangkaian peristiwa ya, yang bisa mengakibatkan korban, kerusakan, kerugian atau jiwa terancam. Kira-kira seperti itu. Jadi kejadian tetapi ada dampak buruknya. Iya, betul. Dan rata-rata dampaknya pasti negatif ya Pak? Ya. Nggak pernah yang positif gitu ya. Dimana satu entitas atau komunitas tersebut tidak bisa membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oke. Berarti itu ya teman-teman definisi dari bencana sendiri menurut Bapak Danang kayak gitu. Nah, mungkin Pak sejauh ini kalau untuk fenomena-fenomena bencana alam yang pernah terjadi di Yogyakarta itu seperti apa aja sih Pak kira-kira? Ya, saya ulangi. Mungkin pertanyaannya fenomena itu sendiri, kejadian itu sendiri. Iya. Jadi kalau fenomena itu satu peristiwa yang biasa, ya. Jadi fenomena bencana. Jadi alam misalnya begitu, ada hujan deras. Nah itu fenomena kan gitu, fenomena alam. Hujan deras, tetapi kemudian membawa dampak yang merugikan, ada korban, itu baru kejadian bencana. Jadi satu bencana itu bisa berawal dari fenomena alam. Jadi gitu. Nah, kemudian di Yogyakarta sendiri itu kita punya semua ancaman tadi ada semua, baik yang alam, non alam maupun sosial. Yang alam ya misalnya kalau dari hidrometeorologi yang sekarang lagi banyak ya, itu ya cuaca ekstrim yang mengakibatkan yang memicu banjir, tanah longsor, kemudian pohon tumbang tuh. Kemudian yang geologi itu misalnya gunung api, gempa menuju tsunami dan lainnya. Oke Bapak, sampai saat ini gitu ya Pak, sepenglihatan Bapak gitu, apakah daerah Yogyakarta itu bisa dikatakan sebagai daerah yang rawan bencana atau dalam normal gitu, daerah normal atau gimana? Jadi setelah dilakukan kajian risiko bencana, di mana kajian tersebut juga dimulai dari memetakan ancamannya, memang kita bisa mengatakan Yogyakarta itu memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana. Tetapi itu kita bicara terkait dengan sumber ancamannya ya. Iya, betul. Untuk menjadi bencana tidak hanya ancaman ya, tetapi ketika ancaman ketemu dengan populasi atau keterpaparan dan kerentanan. Di Yogyakarta ini kita menemui kerentanan, tetapi kita juga punya kapasitas. Yang kapasitas itu yang kemudian bisa meminimalisir
tingginya ancaman tadi. Contohnya apa? Misalnya kita lakukan mitigasi. Memang kita punya Merapi ya. Ketika Merapi meletus, itu kan mengakibatkan adanya material sisa vulkanik yang bisa nanti merusak daerah sekitar. Kita punya kapasitas, kita bangun sabu-sabu dam. Nah, kita jaring sehingga kalau ada itu meletus, amanlah daerah bawah. Nah, itu jadi ada pencegahannya gitu. Kombinasi pencegahan berupa mitigasi tadi. Oke, well, berarti untuk daerah Yogyakarta sendiri dapat dikatakan sebagai daerah rawan kayak gitu, ya, Pak. Tapi rawan. Udah ada pencegahan sendiri nih dari BPBD sendiri. Nah, sejauh Bapak membantu bencana alam ataupun kasus-kasus yang ada di Yogyakarta gitu, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih karakteristik dari warga sendiri, warga masyarakat Jogja ketika bencana alam itu terjadi gitu, Pak? Bagaimana tingkat kesiagapannya kayak gitu? Iya, kalau bicara kondisi warga sekarang itu tidak bisa terlepas dari sejarah zaman-zaman dulu ya. Iya, betul. Jadi kita pernah Yogyakarta ini kan daerah istimewa, ada kerajaan ya. Dan kita tahu kerajaan-kerajaan kita dulu sebelum kerajaan yang sekarang itu banyak diganggu oleh isu kebencanaan. Jadi kan dulu pernah ada kerajaan nih karena ada bencana besar pindah lagi ke sana kan gitu, cari yang daerah aman ya. Iya. Karena mungkin belum tahu cara menghadapi bencananya. Seiring waktu kemudian tumbuh namanya kearifan lokal. Misalnya mengenali, kemudian cara menghadapi sehingga mereka bisa bertahan nggak pindah-pindah. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya warga sekarang itu lebih tangguh daripada yang dulu. Apalagi sekarang dibantu dengan kemajuan teknologi. Ya, betul. Ya, jadi kemajuan iptek segala macam sehingga masyarakat Jogja cukup tahu bagaimana cara menghadapi bencana. Oke. Banyak cukup tangguh lah menurut saya. Jadi sikapnya ketika ada bencana ya mereka menyadari bahwa bencana itu berupa risiko. Kemudian dia melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko tadi. Oke, berarti emang udah faktor dari perubahan zaman juga gitu ya, Pak. Ya. Jadi emang masyarakat sekarang itu udah lebih was-was gitu ya, udah lebih tahu gitu. Lebih literate lah. Terkait dengan apa itu bencana dan cara menghadapinya. Oke. Nah, mungkin kita akan membahas dari prabencananya dulu nih, Pak, yaitu bentuk pencegahan. Jadi bentuk-bentuk pencegahan yang mungkin udah pernah dilakukan oleh BPBD DIY itu khususnya untuk di daerah Yogyakarta ya, Pak. Itu biasanya apa aja kayak gitu? Pencegah dulu ya. Iya, pencegahan itu masuk fase prabencana. Jadi yang pertama dilakukan kita melakukan penilaian risikonya. Risiko dari ancamannya. Kemudian kita lakukan kajian ancamannya itu apa saja, sehingga kita menemukan ada 16 jenis ancaman di Jogja. 16 ya, Pak? 16. Cukup tapi banyak. 10 jadi prioritas. Jadi ada bencana tapi tidak, jadi ada 16 ancaman tetapi 10 yang di prioritas kita. Itu yang pertama. Kemudian setelah tahu 16 tadi kita kaji karakteristiknya. Karakteristik seperti apa, bagaimana proses timbulnya, proses terjadinya, kemudian perkiraan dampaknya kemana. Nah, kira-kira itu. Setelah tahu, kemudian kita lakukan strategi mitigasinya. Mitigasinya agar kalau terjadi itu tidak membawa kerusakan dan kerugian dan korban sehingga hanya menjadi fenomena alam, tidak menjadi bencana. Pencegahan itu kira-kira seperti itu. Dan untuk mitigasi ada 2, mitigasi yang sifatnya struktural, yang tadi sabu dam, talut, embung, gorong-gorong itu mitigasi struktural. Yang non struktural ya lakukan edukasi seperti podcast gini. Oh iya, biar teman-teman ada tahu pelatihan gitu ya, kemudian hal yang lain seperti regulasi. Oke, nah mungkin ini kita mau bahas nih Pak tentang mungkin adakah pencegahan mandiri yang pernah dilakukan oleh masyarakat selain dari pihak BPBD DIY sendiri gitu Pak? Nah, justru kita fokus kita dalam melakukan mitigasi bencana itu malah dari individu per individu. Ya, jadi seperti teman-teman ini yang hari ini harus tahu cara melakukan bagaimana menghindar dari suatu fenomena alam atau kejadian yang berpotensi menjadi bencana. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya di suatu tempat mereka ada pada situasi yang dia membutuhkan tindakan, dia bisa punya keterampilan untuk
dia terhindar dari korban bencana tadi. Jadi kita lakukan edukasi, kita lakukan pelatihan berbasis dari individu, kemudian ke keluarga, kemudian ke lingkungan sekitarnya, terutama kepada warga yang tinggal di kawasan rawan bencana tinggi. Kayak seperti di dataran tinggi. Ya, ya di daerah-daerah yang rawan tinggi, maksudnya bukan daerah dataran tinggi tapi yang rawan tinggi. Ya. Mungkin kalau di Jogja ini daerah mana tuh Pak? Yang ya, kalau Merapi ya desa-desa sekitar lereng Merapi. Kalau tsunami ya daerah pinggir pantai. Kalau tanah longsor ya di daerah yang berpotensi terjadinya longsor. Kan beda-beda. Beda-beda tingkat ininya ya. Ya, beda-beda karsit tadi. Iya betul. Kan nggak mungkin kami melatih tsunami tapi di Merapi ya tsunami. Udah beda server ya Pak. Oke. Tadi Bapak kan sedikit menyinggung tentang mitigasi nih Pak, mitigasi. Nah sebenarnya mitigasi itu apakah termasuk dalam bentuk pencegahan bencana alam atau tidak? Iya. Jadi di fase prabencana kami lakukan 4 fase sebenarnya, 4 subfase. Satu pencegahan, 2 pengurangan risiko, 3 mitigasi, 1 kesiapan. Nah, jadi ada tahapannya dulu. Kita lakukan upaya pencegahan, kemudian kita lakukan pengurangan risiko, yang 3 mitigasi. Mitigasi itu ketika kita sudah tahu ada potensi bencana, kemudian kita kurangi daya rusaknya, keganasannya sehingga tidak begitu merusak atau mengakibatkan bencana. Jadi misalnya gini, kita tinggal di kawasan rawan gempa, ya kan yang merusak itu bukan gempanya, tapi bangunan yang tidak tahan gempa. Ya kita sekarang agar jinakkan gelombang gempa tadi, ya struktur bangunannya jadi tahan gempa. Nah, gitu itu menjinakkan caranya begitu. Iya, betul. Mitigasi kira-kira seperti itu. Nah itu yang fisik, yang non fisik berarti kita lakukan edukasi. Kalau ada gempa apa yang dilakukan, kita bikin rewarning system. Nah itu di situ. Berarti mitigasi itu merupakan salah satu penjinaan. 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 Tapi masuk dalam satu pencegahan ya Pak? Iya, masuk dari pencegahan. Wow, nambah wawasan banget loh teman-teman yang tadi mungkin belum tahu apa sih mitigasi kayak gitu. Nah mungkin untuk next questionnya nih Pak, mungkin dari BPBD DIY sendiri gitu, apa sih bentuk pendidikan ataupun semacam edukasi yang udah pernah disalurkan ke masyarakat mengenai bencana alam dan lain sebagainya kayak gitu? Ya. Jadi yang pertama kita fokus dulu ke daerah-daerah yang memang rawan bencana tinggi. Terutama kalau memang rawan tinggi, tidak hanya kita lakukan sifatnya ajakan, malah menjadi official, jadi wajib. Iya betul sekali. Warga yang tinggal di kawasan rawan tinggi wajib mengetahui dan memiliki keterampilan dalam penanggulangan bencana. Makanya ada wajib latih di sana. Nah, gitu ya. Tapi kan tidak semuanya tinggal di sana bisa jadi kita kan pada suatu saat berada di kawasan yang rawan bencana, sehingga semua warga sebagai amanat dari standar pelayanan minimal wajib mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihannya bisa yang sifatnya dengan edukasi. Kita juga dengan teman-teman media center punya beberapa materi ya. Itu bisa dilihat di YouTube kita, atau kita punya kalau ternyata membutuhkan pelatihan khusus bisa menghubungi kami. Dan kita tidak sendirian, kita bekerjasama dengan lembaga lain, juga dengan kabupaten ya, dan juga mitra-mitra. Jadi tidak hanya BPBD loh ya. Ya, kita mengkoordinasikan saja. Berarti biasanya kalau untuk sosialisasi sendiri itu dilakukannya langsung ke sana Pak? Langsung ke daerahnya gitu? Langsung ya. Karena dan kami biasanya lebih banyak menjadi fasilitator. Karena masyarakat sendiri sebenarnya punya punya pengetahuan dan keterampilan di mereka. Cuma kita tambahkan saja. Jadi karena proses mereka tinggal di wilayah tersebut kan lebih lama, sehingga mereka tahu misalnya daerah mana yang sering longsor, hujannya kalau curah hujan sekian yang longsor di mana, itu mereka lebih tahu. Nah, kita cuma memberikan masukan tambahan aja agar mereka lebih lebih siap. Berarti mereka udah punya bekal ilmu sebenarnya? Sebenarnya punya. Ya.
Tapi ada kesusahan sendiri nggak sih Pak ketika kayak mentransfer ilmu ke masyarakat kayak gitu? Iya. Biasanya lebih ke arah ada gap pengetahuan. Iya. Jadi terutama untuk yang kelompok yang tertentu ya. Sekarang kan misalnya data di informasi mudah diakses, tapi ada kelompok yang kesulitan mengakses informasi. Itu perlu kita tekankan, harus ada pendampingan khusus. Oke, Pak. Nah, mungkin untuk next questionnya ini tentang peringatan-peringatan dini mungkin Pak. Kan ketika adanya bencana tentu dari BPBD sendiri ada kayak memberi peringatan gitu Pak. Biasanya peringatan dini itu apa aja sih Pak bentuknya? Ya, jadi setelah kita melakukan kajian risiko, kita membagi, kemudian kita tahu karakteristik dari ancaman tadi, bagaimana timbul. Ada beberapa yang, tapi kita sudah tahu potensinya dulu. Nah, satu potensinya, kemudian agar tidak terjadi bencana atau dampaknya bisa kita melihat, kita lakukan peringatan dini. Ada yang bisa kita lihat prekursornya, tanda-tandanya, ada yang tidak. Yang tidak bisa kita lihat itu contohnya gempa. Sampai sekarang belum ada alat peringatan dini yang bisa memprediksi gempa. Tapi kita tahu gempanya akan terjadi, kemungkinan besar terjadi di mana. Nah, tapi kapan terjadinya tidak. Tetapi ada yang lain, ancaman yang lain bisa kita prediksi, seperti Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi kemarin sekarang kan masuk fase letusan. Itu bisa kita lihat tanda-tanda alamnya, misalnya dari suhu, dari perubahan bentuk morfologi gunungnya, kemudian ada perubahan kimia di sekitar gunung dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari situ kan menghasilkan data. Data adalah jadi informasi, dan informasi itu diolah menjadi sistem peringatan dini. Sehingga kita sekarang status Merapi misalnya siaga. Siaga itu apa? Itu peringatan dini. Kalau yang cuaca ekstrim itu agak sulit memang, karena cukup cepat. Jadi tanda-tandanya misalnya ada awan cumulonimbus yang hitam lebat itu sangat cepat. Tapi kalau sudah seperti itu ya sikapnya kita langsung warning masyarakat jauhi daerah-daerah yang kemungkinan akan tidak kuat ketika ada cuaca ekstrim tersebut. Nah berarti sebenarnya teman-teman di rumah tuh nggak perlu risau terlalu dalam gitu ya Pak, karena emang BPBD sendiri tuh udah menyiapkan peringatan-peringatan kecil untuk teman-teman supaya lebih waspada kayak gitu. Yang penting kalau ada arahan dari BPBD ikuti saja. Betul sekali. Mungkin lebih aman bagi teman-teman. Jadi BPBD itu rumah gitu ya, seperti rumah untuk teman-teman. Mungkin Pak mengenai peringatan dini tadi gitu, biasanya apa sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika mau mengeluarkan peringatan dini kayak gitu? Jadi tantangan di BPBD itu kan peringatan dini itu bicara soal ketepatan. Betul. Apalagi kalau itu menyangkut konsekuensi yang cukup tinggi. Misalnya begini, ini ada tanda-tanda gempa, disampaikan BMKG berpotensi tsunami, kan gitu. Kita kan harus hidupkan ini sirine, perintahkan warga untuk evakuasi di daerah pantai semua. Tapi setelah dipejet sirinenya tidak sesuai, ada tsunami. Ini kita harus ada jadi prasangka baik juga dari masyarakat bahwa perintah yang kami berikan itu semata-mata untuk melindungi mereka. Betul. Nah, problemnya biasanya kalau itu ada kekacauan, ada yang kecelakaan, ada apa kan? Karena panik gitu ya Pak. Biasa kan, makanya kita perlu melatih mereka agar mereka bisa evakuasi dengan mengikuti arahan evakuasi dengan baik dan aman gitu. Tantangannya itu. Nah kita udah bahas jauh nih Pak tentang pencegahan dan prabencana mungkin. Nah sekarang kita mau bergeser lagi lebih jauh itu mengenai pas terjadinya bencana. Pas terjadinya bencana. Nah sebenarnya untuk teman-teman di rumah nih Pak, hal pertama apa sih yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana gitu secara tiba-tiba di tengah masyarakat? Apakah harus melapor, dan melapornya itu kepada siapa biasanya Pak? Jadi untuk masyarakat ya kan beda-beda. Bisa selamat dulu. Betul. Nggak usah lapor dulu, cari selamat.
Karena itu penting. Jadi untuk teman-teman para pendengar podcast ini harus memiliki keterampilan untuk survive, ya. Ya, dimanapun kalau ada kejadian, itu survive dulu. Nah, ketika dia survive, kemudian bisa membantu. Nah, kemudian kalau sudah mulai tahu bagaimana prosesnya, bisa kemudian berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Kalau di kita di daerah itu sudah ada sih secara tidak langsung pengorganisasi untuk penanganan itu. Kayak cabangnya gitu ya Pak? Iya, kalau di misalnya ada tokoh lah di sana. Oh iya. Bisa jadi Pak Kepala Desa, Pak Lurah ya, atau pejabat itu laporkannya ke sana. Ya. Tapi kalau dia petugas, ya berkoordinasinya dengan Pusdalep Penanggulangan Bencana BPBD. Nah, kalau dia petugas, gitu ya Pak? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang pada saat kejadian harus tahu bagaimana caranya selamat gitu. Jadi itu yang paling penting dulu ya. Jangan mikir yang lain dulu. Nah, itu teman-teman sekilas info gitu. FYI ini. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi berada di tengah-tengah bencana yang emang mendadak gitu ya Pak. Ya, yang paling penting itu adalah gimana cara untuk bisa selamatin diri dulu. Itu yang terutama gitu. Jangan mikir, aduh gimana nyelamatin keluarga, nyelamatin emas kayak gitu-gitu, enggak gitu ya Pak. Jadi yang penting diri sendiri dulu kayak gitu. Oke, mungkin kita untuk next questionnya nih Pak. Sebenarnya kan kalau untuk di pas terjadinya bencana itu ada dua istilah nih Pak yang sering didengar, itu tanggap darurat sama bantuan darurat. Nah, apa sih Pak bedanya dari kedua hal tersebut? Iya, terminologi di kami sebenarnya masuk namanya keadaan darurat. Jadi di keadaan darurat itu ada fase namanya siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan. Nah, di setiap fase tadi itu biasanya ada bantuan darurat. Nah, jadi itu beda kelas ya. Jadi pertanyaan saya perbaiki, keadaan darurat itu keadaan di mana mengancam ya. Kalau siaga darurat itu sewaktu-waktu akan terjadi. Misalnya Merapi sudah dinyatakan awas. Ketika dinyatakan awas itu siap saat akan meletus, itu sudah darurat itu. Nah, tapi belum terjadi. Tanggap darurat kalau ternyata sudah meletus, sudah kita bisa katakan kondisinya krisis. Tanggap darurat. Transisi itu ketika sudah mereda ancamannya, tapi masih banyak yang harus diselesaikan dalam keadaan darurat. Nah, di setiap tahapan itu kita membutuhkan bantuan darurat. Nah, jadi gitu. Jadi perbedaannya itu. Nah, bantuan daruratnya apa saja? Ya, tadi upaya-upaya yang sifatnya sangat mendasar. Misalnya kalau orang yang ada kejadian itu misalnya pemenuhan kebutuhan dasar ya, kayak makan, minum, air bersih, gitu ya, nah, gitu. Kira-kira begitu. Naungan. Berarti dua hal ini adalah hal yang berbeda, bahkan berbeda kelas gitu ya Pak? Iya, semuanya tanggap darurat membutuhkan bantuan darurat. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih Pak, sebenarnya kalau untuk kayak pas terjadi bencana gitu, biasanya bentuk-bentuk evakuasi apa sih yang pernah dilakukan oleh BPBD DIY kayak gitu? Ya, evakuasi ya. Evakuasi itu upaya untuk menghindarkan pribadi atau seseorang dari wilayah yang rawan bencana. Ya, bukan rawan ya, dari kejadian bencana akan terjadi korban. Nah, yang kita lakukan ya, kita melakukan pemindahan sementara ya, ketika proses fenomena alam itu terjadi. Beda-beda sih. Di Merapi bisa begitu, pada waktu meletus kita pindahkan warga yang ada di daerah yang rawan ke tempat yang lebih aman. Dan tahun 2010 itu sangat masif itu, bahkan ada beberapa yang tidak diorganisir, masyarakat sendiri yang mengevakuasi dirinya sendiri. Itu bencana apa Pak? Gunung Merapi. Ya, itu jadi masyarakat itu 2010 itu secara masif dia menghindar dari tempat menuju tempat aman, tetapi dengan dia sendiri, kita cuma mengarahkan saja nanti tempatnya di sini ya. Tetapi ada yang kita lakukan evakuasi, yang kita lakukan warga menurut dari prosesnya itu ketika Topan Cempaka 2017. Kemudian kita kan kebanjiran tuh, kita pindah tabak dengan truk-truk itu ke tempatnya. Jadi ada yang sudah terarah.
Oke, ini mungkin Pak lebih ke apa ya? Kenyataan yang terjadi di lapangan nih Pak, sering terjadi di lapangan. Nah biasanya nih Pak, kalau misalnya lagi ada bencana, misalnya kita tiba-tiba nih mendengar wah itu ada gunung meletus tuh di situ gitu, pasti kita kayak naluriah itu pasti pengen gitu loh membantu. Apalagi kayak mungkin orang sana itu adalah ada keluarga kita di situ Pak. Nah tapi kan pada dasarnya kan kalau untuk menolong orang apalagi di bencana alam itu kan nggak sembarangan gitu ya Pak. Bahkan ada skill-skill khusus gitu. Nah jatuhnya nanti bukan membantu malah kita yang dibantu gitu ya kan Pak. Nah mungkin boleh Pak kasih edukasi nih ke teman-teman supaya nggak gegabah gitu untuk melakukan pertolongan gitu. Iya terima kasih. Ini ya juga penting. Jadi ketika kita melakukan operasi penanggulangan bencana harus disadari kita akan berhadapan dengan namanya risiko. Iya betul. Risiko itu ya luka, ikut jadi korban segala macam. Nah sehingga disarankan orang-orang yang terlibat langsung di lokasi yang terdampak itu orang yang kompeten. Nah kita pilih, jadi tidak asal berani ya betul. Atau semangatnya pengen menolong. Nah jadi kita harus lihat kemampuan kita. Menolong bisa dengan cara banyak cara ya. Tapi kalau teman-teman pengen karena panggilan hati nuraninya terlibat operasi-operasi kemanusiaan bencana, ya bergabung dengan komunitas relawan. Jadi di komunitas relawan sudah ada pembinaan, sudah ada pelatihan, peningkatan kemampuan dan keterampilannya dia dalam menghadapi bencana. Serta itu lebih bijak ya daripada kita nanti masuk ternyata tidak tahu yang dilaksanakan malah membuat harus ditolong. Jadi malah membuat operasi jadi rumit. Betul sekali. Saya rasa kalau memang mau masuk ya dibekali, membekali dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana itu. Tapi kalau kita bukan berarti kita kemudian nggak boleh ya ditolong, niatnya mau menolong kok. Tapi mungkin kita berikan dia ke tempat-tempat yang lebih aman bagi mereka. Ini berarti kayak promosi secara nggak langsung ya Pak? Iya. Ayo masuk ke BPBD DIY kayak gitu. Oke. Nah Pak, biasanya nih Pak kalau misalnya terjadi evakuasi dan lain sebagainya, kan ada tuh di mana titik bahwa evakuasi itu harus dihentikan gitu. Nah biasanya siapa sih Pak yang berwenang untuk bilang kalau ya udah ini evakuasinya diberhentikan aja kayak gitu? Jadi gini, ketika kita bisa tanggap darurat ya itu ada pos komando. Dia yang memegang kendali operasi, ya dia yang memutuskan ini dievakuasi kemana, kapan, prosedurnya bagaimana, kemudian dari kapan sampai kapan gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang melakukan ya komandannya tadi. Komandan ya. Gitu. Dan itu biasanya ada di kabupaten. Di kabupaten? Iya di kabupaten atau kota. Jadi mereka ada BPBD juga di sana. Karena kami kan di tingkat provinsi ini hanya membantu aja. Mereka yang lebih mengelola bagaimana prosedur evakuasinya. Berarti emang cuma beliau yang berhak gitu ya Pak? Iya. Oke. Biasanya atas dasar apa sih Pak hal-hal kayak gitu diberhentikan? Atas dasar biasanya ancamannya sudah tidak ada. Gitu. Kalau masih ada, ya tetap diteruskan itu. Evakuasi sampai ketemu kayak gitu ya sampai sudah tidak mengancam lagi. Misalnya Merapi sudah meletus, kemudian ancamannya sudah kembali normal, itu dinyatakan evakuasinya diberhentikan ya gitu. Oke. Nah mungkin ini Pak questionnya lebih ke ini sih, setelah terjadinya bencana kayak gitu. Nah setelah terjadinya bencana itu kan ada proses pemulihan, rehabilitasi, sama rekonstruksi gitu. Nah sebenarnya perbedaan antar ketiga hal ini tuh apa Pak? Mungkin boleh. Kalau menurut saya tingkatannya beda lagi dengan tadi. Oh beda lagi. Jadi rehabilitasi dan rekonstruksi itu bagian dari pemulihan atau recovery. Jadi recovery tadi itu terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbedaannya apa? Kalau rehabilitasi itu melakukan pemulihan tetapi masih bentuknya fungsi. Jadi misalnya ada kejadian bencana, kan mengganggu aktivitas perekonomian, pasar tutup. Nah itu sampai pasar itu bisa jualan lagi, itu rehabilitasi. Nah, bisa jualan. Tapi bisa jadi jualannya di tenda-tenda sementara kan itu. Tapi kalau rekonstruksi itu sudah dipulihkan
bahkan kalau perlu pasarnya lebih baik daripada sebelum terjadi bencana. Nah gitu tuh rekonstruksi, building back better. Jadi dulu kira-kira seperti itu. Kalau fungsi rehabilitasi itu hanya masih sifatnya fungsional saja. Jadi duluan rehabilitasi baru rekonstruksi. Nah, tadi kan kita udah tahu nih Pak sebenarnya fungsi-fungsi dari ketiga hal itu apa. Nah, untuk upaya-upayanya itu apa aja sih Pak biasanya? Ya, kalau gini, jadi setelah keadaan darurat ditarik, kemudian apa yang dilakukan kan kita menghitung dampaknya ini. Iya, betul. Dampaknya seperti apa? Dilakukan namanya Jitu Basna. Kaji kebutuhan pasca bencana, gitu ya. Jitu Basna, ya itu dihitung dulu sekolah yang rusak berapa, rumah rusak berapa, pasar, kemudian kerugian-kerugian ya, itu dihitung semuanya. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian kan mau kita pulihkan ini. Nah, kemudian itu namanya P3P, RP3P, Rencana Pemulihan Pasca Bencana. Banyak istilah ya Pak. Ya, jadi kita bikin rencana ini. Bagaimana memulihkan, kan biayanya banyak itu. Bisa jadi dibayangkan gini, 1 menit gempa Jogja dulu, tahun 2006 kita itu kehilangan potensi pembangunan itu 29 triliun. Wah. Kan bukan uang yang sedikit itu, sehingga kita butuh waktu yang panjang itu. Nah, kita bikin strategi pemulihannya. Pemulihannya agak lama itu 3 tahun, tapi untuk pulih sebenarnya lebih lama lagi. Iya, betul. Nah, jadi Aceh aja dulu 2004 itu sampai 2010 aja belum pulih-pulih itu. Iya. Nah, jadi pemulihan itu biayanya banyak. Makanya itu kita sekarang pendekatannya tidak melakukan pemulihan fokusnya, tetapi mencegah. Karena mencegah lebih murah daripada mengobati. Iya, betul sekali. Dan kira-kira upayanya itu ya Pak ya. Jadi kita hitung lagi, kemudian kita pulihkan tuh tidak hanya dari sisi fisik, ada sisi kemanusiaannya juga. Oke, nah ini tadi kita udah bahas tentang yang pertama tadi ya Pak, pra bencana, terus tuh pas terjadi bencana. Nah sekarang kita mau bahas tentang pasca bencana nih Pak. Ya. Nah untuk pasca bencana itu biasanya kan Pak ada bantuan-bantuan tuh yang datang. Biasanya bantuan itu berupa apa aja sih Pak? Kalau pasca bencana bantuannya untuk pemulihan, jadi lebih ke arah logistik gitu ya? Bukan, menurut saya logistik itu sudah bisa tercukupi dari internal. Tetapi kayak kalau Gampa ya, mereka akan membantu dari aspek pembangunan rumahnya. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Kemudian ada bantuan yang pembangunan fisik sekolah. Dulu banyak tuh di Bantul itu sekolah-sekolah yang rubuh itu dibantu oleh bantuan dari donor. Kemudian dari ekonomi itu juga ada bantuan mempromosikan usaha-usaha yang dulunya terkendala sehingga tidak laku dipromosikan. Itu juga apalagi ya, kayaknya itu banyak hal lagi tapi ya. Kalau bantuan-bantuan yang sering ada di pemulihan. Kalau di tanggap darurat biasanya kebutuhan dasar ya tadi, logistik, makanan itu biasanya. Berarti sebenarnya bantuannya itu bukan kayak yang kita lihat tuh kan Pak, kayak materi kayak gitu, terus tuh makanan, ternyata berkepanjangan gitu. Bantuan berkepanjangan. Bahkan ada bantuan untuk putihkan kredit, pernah ada juga. Wah, itu cash lain tuh Pak. Ya, nanti yang punya kredit motornya belum ada, motornya udah hilang, kena bencana masa suruh bayar terus. Bantu lunasin berarti Pak. Tapi motornya hilang. Bisa juga, itu juga bantuan di pasca bencana. Nah tadi kan Bapak sempat bilang tuh kalau untuk BPBD sendiri pasti akan menemani masyarakat sampai benar-benar pulih gitu Pak. Biasanya sampai berapa lama sih Pak? Sampai lepas tanggung jawab kayak gitu? Iya, itu tergantung anunya ya. Jadi ada agar akuntabel kita bisa menetapkan masa tanggap daruratnya, masa pemulihannya ya. Jadi kalau Merapi kemarin 2 tahun, Bantul kemarin gempa Bantul itu 3 tahun. Tetapi ada yang jangka panjang, yang sifatnya psikis ya, kayak trauma. Iya, betul. Kemudian pengobatan luka, kecacatan dan jangan itu jangka panjang itu. Itu sampai. Tapi kalau yang resmi itu kita tetapkan ya, agar ada acuan.
biasanya itu Pak pendampingan masyarakat kayak tadi Bapak bilang kan ada untuk memperbaiki psikis dan mental, itu biasanya gimana tuh Pak? Ada trauma healing. Nah, jadi teman-teman itu ada yang relawan dan lembaga-lembaga yang memang membantu untuk pemulihan luka, tetapi lukanya bukan luka fisik. Luka dalam. Ya, luka dalam itu. Udah kayak diputusin ya? Aduh. Ya, kayak gitu-gitulah. Jadi, yang galau-galau itu. Agak susah ya Pak? Ya, itu susah. Itu tidak terlihat, tetapi untuk pulihnya itu lama. Betul sekali. Berhubungan dengan hati emang agak gitu ya Pak. Oke. Nah mungkin udah banyak banget ya Pak. Gimana sih? Udah agak ini ya Pak. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Nah menurut Bapak, nih untuk teman-teman juga yang menonton gitu ya, peran pemuda nih Pak, khususnya mahasiswa di Yogyakarta gitu ya, apa sih hal yang perlu dilakukan untuk pemuda ketika menyikapi kebencanaan kayak gitu? Ya karena yang disebut pemuda itu kan bisa dianalogikan sesuatu yang kuat, kemudian mobile ya, tangguh. Nah itu saya rasa para pemuda itu menjadi tumpuan ketika ada upaya penanggulangan bencana, baik pada saat maupun pada pemulihan. Nah untuk itu para anak muda ya, itu kita minta kontribusinya ya. Jadi kontribusinya apa, minimal mereka membawa manfaat di lingkungannya. Betul sekali. Di lingkungannya misalnya di keluarga ya, dia di keluarganya bisa membuat keluarganya merasa aman. Apa ya aman, nanti ada indikatornya. Dia bisa kontribusi di Karang Taruna, berarti kan di lingkungannya. Kita kan lingkungannya RT RW-nya yang aman kan gitu. Apa saja ya ada nanti kita bantu caranya. Kira-kira begitu. Di sekolah, di kampus terlibat nanti dengan grup yang memang fokus untuk upaya kerelawanan bencana. Berarti istilahnya pemuda itu harus lebih selangkah lebih maju gitu ya, dibandingkan masyarakat. Karena emang dari dari internet semuanya kan udah itu kayak gitu. Bisa banyak membantu kita lah. Tuh untuk pesan untuk pemuda tuh di rumah. Mungkin ini Pak sebagai pertanyaan penutup. Aduh nggak terasa ya. Sebenarnya kita mau bincang lebih jauh lagi nih Pak. Tapi mungkin di belakang aja ya Pak. Nah ini sebagai penutup nih Pak. Gimana sih cara untuk teman-teman itu melapor ataupun menghubungi BPBD-DIY gitu, seolah-olah ataupun ketika terjadinya bencana kayak gitu mungkin. Jadi ketika teman-teman misalnya pada suatu situasi kemudian melihat ada fenomena alam atau melihat adanya tanda-tanda alam yang berpotensi terjadi mengakibatkan bencana. Pertama, kemudian melihat ada kejadian bencana. Nah itu harus menyampaikan agar segera ditindaklanjuti. Kita punya saluran untuk berkomunikasi ya. Kita punya call center di bawah ini nanti ya Pak. Di 0274 54 kali 85. Benar ya Pak? Angka cantik ya. Nanti dikoreksi. Kemudian ada frekuensi radio, nanti kita sampaikan frekuensi radio kita yang punya radio. Kemudian ada aplikasi namanya Pamor, itu sedang dikembangkan. Kalau nanti itu tinggal difoto, kirim, sudah ada geotaggingnya, tahu nanti 10 menit Anda lapor sudah ada yang akan mendatangi tempat tersebut. Nah itu sedang kita siapkan. Jadi sangat gampang. Kemudian kita sudah bentar lagi akan mengembangkan hotline 117. Tunggu saja. Ditunggu teman-teman. Kayak kalau di luar negeri kan 911, kita 117. 17 Agustus ya Pak. Berarti untuk teman-teman di rumah ketika mendadak gitu ya Pak, secara tiba-tiba terjadi bencana, nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu risau lagi karena udah ada kontak-kontak person ataupun tadi mau dibikin hotline gitu ya Pak, supaya lebih memudahkan teman-teman ketika akan menghubungi BPBD-DIY sendiri. Dan nggak perlu
kayak paket-paket gitu ya Pak COD. Ini nggak lama kok, cuma 10 menit ya Pak, langsung Ya, datang kita gitu. usahakan. Kita usahakan, kalau nggak macet ya Pak. Ya, enggak, karena kita kerjasama dengan relawan setempat. Oh begitu. Kita upayakan dari relawan setempat itu kemudian yang merespon, dia akan melakukan penilaian. Kalau bisa ditangani dengan sumber daya setempat, dia akan langsung. Tapi kalau dia membutuhkan bantuan dari luar, dia akan minta bantuan apa yang dibutuhkan. Tetapi kita sudah melatih mereka dengan kaji cepat bencana. Oke, wah. Pertanyaan terakhir nih teman-teman. Tadi sebenarnya pengen tahu lebih banyak lagi, tapi nanti bisa langsung menghubungi aja ya Pak. Kalau misalnya pengen tahu skill-skill lebih lanjut kayak gitu. Nah mungkin dari perbincangan hari ini cukup banyak ya Pak, cukup banyak informasi dan informasinya daging semua kayaknya Pak. Dan mungkin untuk dari awal sampai akhir tadi emang untuk bencana alam sendiri tuh punya 3 tahap ya Pak, dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dan semua tahap-tahap itu juga punya tahap-tahap sendiri lagi gitu ya Pak. Seperti tadi ada tanggap darurat, bantuan darurat, dan lain sebagainya. Dan jadi diharap untuk teman-teman di rumah, semisal terjadi ataupun ketika mengalami terjadi bencana dan sebagainya itu jangan jangan panik gitu ya Pak. Usahakan untuk bisa keluar dulu gitu, untuk menyelamatkan diri sendiri dulu, dan jangan coba-coba untuk menyelamatkan orang lain ketika kita tuh nggak punya skill apa-apa kayak gitu. Lebih baik diserahkan ke yang sudah berwajib gitu istilahnya gitu ya Pak. Oke Pak, mungkin untuk mengakhiri perbincangan hari ini kita mau serukan jargon lagi nih Pak. Kita ajak teman-teman mungkin di rumah. Gimana tadi Pak? Udah agak lupa kayaknya. Jargonnya tangkas, tanggap, tangguh. Tangkas, tanggap, Sama tangguh. tangannya gini. Oh gini ya Pak. Ya, 1, 2, 3. Nggak gini-gini Pak. Tangkap, tanggas, Tangkas, tanggap, tangguh. oh tangkas, tanggap, tangguh. Ya. Oke. Ya 1, 2, 3. Tangkas, tanggap, tangguh. Yeay. Oke, selamat siang. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali.